Saya bercita-cita setelah melihat waktu saya pergi ke beberapa destinasi, saya lihat, wah, ini profesi yang saya ingin lakukan nanti saat saya sudah tidak aktif lagi, yaitu penulis. Saya lihat tour guide ternyata membawa suatu kebahagiaan. Ini adalah profesi yang membawa kebahagiaan buat semua. Jadi saya cita-citanya nanti ini akan saya wujudkan. Mudah-mudahan setelah nanti nggak bertugas lagi, saya mau ikut sertifikasi kompetensi. Ikutannya Muadela. Saya mudah-mudahan bisa diterima juga jadi bukan anggota kehormatan, tapi anggota beneran dari HPI. Diterima nggak nih? Alhamdulillah. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional 7 Himpunan Prawisata Indonesia sore ini saya nyatakan dibuka. Mencari kulineran di Kemayoran. Pilihannya jatuh kepada Sotomi. Kolaborasi bersama HPI terus kita tingkatkan. Optimalkan peran industri untuk kebangkitan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPI. Ini direkam loh ini dari tadi tuh. Aduh, Kita jadi malu. Nih guys, kalau lagi kumpul gini nih teman-teman. Enggak bawa kartu. Nggak boleh masuk loh, diomelin nanti loh. Ini saya lagi sama ketua panitia dari Munas ke-7 HPI, Himpunan Prawisata Indonesia. Dari DKI Jakarta, Ya. Kang Indra. Halo, Kang. halo. Ini kita lagi break, kita culik nih. Ya, culik dulu ya. Ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Ya, boleh. Om, ini kan mendadak ya kita dari Labuan Bajo terus geser ke DKI. Ya. Selama ini kira-kira dalam waktu yang mepet gitu loh, pengalaman apa yang Anda dapatkan gitu, selama menjadi panitia? Sambil jalan Boleh. cari kopi gitu boleh? Boleh. Wah, pengalamannya kayak roller coaster, Mas. Apalagi lagi masa-masa pandemi, PPKM. Karena kita di ibu kota negara, jadinya semua peraturan tuh bisa berubah setiap waktu. Penyesuaian juga bisa berubah setiap 3 jam. Itu yang bikin kepala pening sebetulnya. Terus. Jadi tapi ya itu kan tantangan ya. Jadi kalau kami diberi amanah dari awal ya buat HPI ya siap saja gitu ya. Dan ini pengurus 2017-2021 udah dimisioner nih. Ketemu dengan Kabid Minat Khususnya. Iya. Oke Bang. Ya, terima kasih LPJ kami dari pengurus sebelumnya diterima dengan ada juga beberapa masukan-masukan yang konstruktif dan juga semua peserta Munas memahami ada kondisi yang extraordinary kemarin mungkin belum maksimal tentu karena dikorupsi oleh COVID sedikit ya. Nah itu, tapi insya Allah nanti pengurus berikutnya kita akan tetap dukung minat khusus tetap oke. Harus terus dilanjutkan minat khusus. Nah ini kan nek ngomong ke kepengurusan ki sajane tantangan yang paling berat selama jadi pengurus DPP ki apa? Kalau saya karena DPP terutama minat khusus itu kan Indonesia ini kan luas. Potensinya itu sekarang paling banyak dan mungkin ke depan akan jadi primadona. Jadi percayalah namanya minat khusus akan jadi namanya quality tourism ya di masa pandemi. Jadi virtual tour itu penting sekali. Jadi virtual tour akan menjadi pijakan tamu untuk datang dan melihat kompetensi guide-nya ke depan. Itulah teknologi 4.0 yang kita usung sekarang ini. Ngurusi HPI ini angel pora. Kalau saya karena saya memang asli produk dan memang praktisi minat khusus dari nol guiding sampai sekarang, saya cinta, nggak masalah. Buat saya tidak ada sulit. Perjuangan ya. Dedikasi bahkan pribadi maupun ini siap sumbangkan. Jadi untuk saya nggak pernah ada keberatan. Kalau untuk saya cuma keberatan karena COVID ini. Karena jadi saya punya program kemarin itu adalah namanya
seminar nasional pariwisata minat khusus dengan Kemenpar, tapi sementara itu kan kita ganti dengan yang virtual tour itu, tapi berhasil HP diundang ke Kemenpar untuk bicara di depan semua khalayak. Bahkan bisa dilihat di Google-nya itu, di YouTube-nya itu ada sampai sekarang, ada dalam LPG saya. Itu adalah prestasi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat pelatihan-pelatihan. Nah, jadi untuk saya minat khusus tidak pernah merasa keberatan, tapi karena apa? Karena saya kerja pakai hati. Memang itu. Sip. Oke, teman-teman, nanti kita simak lebih jauh lagi. Nanti sama Pak Idudi juga nih dari KP Hukum. Boleh, Ini boleh, juga boleh. demisioner juga beliau ini. Kira-kira dari kacamata hukum. Nanti kita lanjut ya. Oke, baik. Foto dulu kita, Pak. Boleh. Jateng dan Jatim. Buka dulu ya. Buka. Oke, sip. Saya izin ke depan, Pak. Ramai banget, teman-teman. Ramai banget ini teman-teman dari seluruh Indonesia datang ke sini untuk Jawa Tengah. Halo, Pak. Oke, Jawa ya, silakan. Kita coba temuin Pak Ketum dulu yang udah demisioner nih. Halo Pak Ketum. Ganteng. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Ketum ya. Oke, ini dengan Pak Ketum kita nih. Yang mantan ketum ya Pak ya? Mantan ketum Karena sekarang. sudah demisioner barusan. Sudah demisioner Dan barusan. LPG alhamdulillah diterima dengan baik Baik. oleh teman-teman pengurus HPI seluruh Indonesia. Nah ini Pak, 5 tahun memimpin HPI, kemudian ketemu dengan yang namanya COVID-19 Pak. Nah ini kita ngomongin review lagi Iya. selama awal sampai akhir Pak. Kira-kira selama ini apa sih tantangan menjadi seorang pengurus? Karena saya yakin teman-teman di pengurus yang lain itu juga punya tantangannya sendiri. Nah ini dari tingkat nasional HPI pripun Pak? Baik, kalau di tingkat nasional tentu saja kan tanggung jawab moral sebagai pilotnya ya dari HPI. Sebenarnya dari daerah-daerah banyak sekali permintaan atau laporan atau keinginan mereka untuk mendapat perhatian lebih lah dari pemerintah dalam konteks mendapatkan sumbangan dana bantuan. Karena memang anggota-anggota kita lagi betul-betul tiarap akibat dampak COVID ini gitu. Tetapi sebatas yang kita punya akses ke pemerintahan kita sudah lakukan berkali-kali, kemudian endingnya pada permintaan Kementerian Pariwisata untuk menyetorkan database kan begitu. Tetapi ada kendala sebenarnya untuk menjawab tuntutan teman-teman di daerah. Secara real kan sepertinya teman-teman adik-adik kita itu menginginkan secara kelembagaan kita lah yang memberikan bantuan langsung. Tapi ada mekanisme yang kemudian kita tahu bahwa bahkan gubernur pun tidak diberi hak, itu melalui kepolisian kan begitu. Jadi anggota-anggota kita rasanya kalau saya lihat di daerah lain, tapi kalau di Bali yang real itu banyak anggota itu mereka menerima bantuan dari Kapolres, dari Kapolsek begitu. Yang realnya, tapi seolah-olah itu kan bukan. Nah itu kerjasama kami, itu pertama. Yang kedua, tidak jemu-jemunya kami menyemangati anggota untuk survive ini, untuk melihat sektor-sektor lain yang bisa untuk survive itu dengan mengundang saya satu contoh misalnya Ketua Autorin memberikan pembelajaran untuk membuat virtual tour yang bisa untuk menyikapi lah bagaimana sebenarnya potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah-daerah dalam kondisi pandemi bisa dilihat secara online. Yang ketiga, ada sebenarnya bantuan dari kementerian yaitu dengan menyemangati anggota-anggota itu untuk pertama itu hidroponik ya. Hidroponik ada juga itu di bawah Bapak Tendi Naim di kementerian. Ada semacam pendampingan atau pelatihan untuk berkebun secara hidroponik. Nah seperti itu. Itu kendala kami tentu dalam menjalankan organisasi di level DPP menjadi satu hambatan juga bagaimana kemudian kegiatan organisasi tidak berjalan secara maksimal. Nah, tetapi ada tetapinya lagi biar lengkap ya. Bahwa kemudian kita mengajak teman-teman di daerah melalui struktur secara langsung, mari kemudian ada kata orang bijak bahwa musibah dijadikan berkah dalam konteks yang misalnya kita ada momen refleksi, ada momen evaluasi di mana kita meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi pramuwisata plus gitu.
gitu, melalui program-program pelatihan, upskilling, upgrading di semua daerah itu. Pak, nanti kita sambung sambil ngopi-ngopi Pak. Di Baik, bawah, Pak. baik. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ngobrolan kita. Kayaknya lebih seru kalau kita sambil duduk dan ngopi-ngopi. Kebetulan ini pas kondisinya break untuk lunch dalam rangka Munas ke-7 Himpunan Pariwisata Indonesia.